kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya sore ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di tempat ini guna mengikuti kegiatan P2K2. Sebagai KPM harus beda dengan yang bukan KPM, karena pemerintah sudah memberikan kita bantuan untuk lebih sejahtera ke depannya. Ya ibu-ibu, hari ini kita fokus di sesi 1, belajar cara mengelola keuangan keluarga supaya mengerti bagaimana membuat pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Ibu-ibu masih semangat? Masih, alhamdulillah. Silahkan berdiri ibu. Kita bermain dulu ya sebelum lanjut. Di sini kita akan bermain menjadi orang Jepang. Di sini ketika saya mengatakan angka yang disebutkan ibu-ibu terlebih dulu di sini kita akan berhitung ya Bu, mulai dari saya 1, 2, 3. Ya, ketika saya mengatakan angka yang disebutkan, maka yang merasa angkanya disebut menjawab hai dan membungkukkan badan. 2, hai, 0, hai. Ya, terima kasih ya Bu, silahkan duduk. Sudah tahu bagaimana rasanya jadi orang Jepang? Sudah. Keluarga Ibu Lili tidak tahu cara mengelola keuangan rumah tangganya sehingga sering kehabisan uang. Jadi, ketika hari ini kita mengalami hal yang sama dengan keluarga Ibu Lili, di mana pendapatan tidak tentu jumlahnya dan waktunya, padahal pengeluaran selalu ada setiap hari. Jadi, kita perlu belajar mengelola uang agar pendapatan sebulan bisa mencukupi kebutuhan bulanan keluarga. Di sini kita akan membantu Ibu Lili dengan menghitung pendapatan dan pengeluaran bulanan keluarganya. Ibu-ibu coba diperhatikan ini pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Di sini kalau dilihat lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Coba diperhatikan, dicocokkan dengan soal yang sudah dikerjakan ya Bu. Upah Bu Lili sama dengan 180, ya benar. Tepuk tangan untuk kelompok yang mengerjakan kelompok 1 ya. Tepuk tangan. Upah Pak Rusli. Ini kurang tepat ya Bu. Di sini 30 pendapatan Pak Rusli 30 per hari, jadi 4 hari dikali 4 minggu sama dengan 480.000. Jadi ini adalah total pendapatan keluarga Ibu Lili 660.000. Dan ini ada beberapa pengeluaran. Coba dicocokkan ya Bu, dilihat antara apa yang sudah dikerjakan dengan yang ada di flipchart ini. Di sini pengeluaran Ibu Lili, total pengeluaran Ibu Lili 840.000, sedangkan pendapatannya dalam 1 bulan 660.000, jadi minus 180.000. Ibu-ibu, ternyata total pengeluaran daripada pendapatan itu jauh lebih besar. Jadi kira-kira ibu-ibu apa yang harus dilakukan oleh Ibu Lili agar pendapatan dan pengeluarannya itu seimbang? Apa kira-kira Bu? Mengurangi pengeluaran. Ya. Apalagi Bu? Ada lagi yang lain? Sudah ada Bu. Ya, terima kasih. Beri dia tepuk mantul. Mantul, mantul.
Mantul, mantul. Mantap betul. Ya. Ibu-ibu, jadi salah satu cara agar pendapatan bisa mencukupi adalah dengan mengatur dan mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak. Selanjutnya, kita akan belajar menyusun anggaran. Ibu-ibu, tidak semua pengeluaran harus dipenuhi, terlebih jika pendapatan terbatas. Berhematlah, pengeluaran mana saja yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Jadi kita harus pintar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah harus dipenuhi segera, jika tidak dipenuhi akan mengganggu kehidupan. Sedangkan keinginan bisa ditunda, jika tidak dipenuhi tidak banyak mempengaruhi kehidupan tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup. Ini saya ada kuis ya ibu-ibu. Ketika apa yang saya katakan ini termasuk kebutuhan, maka ibu-ibu mengangkat satu tangan tanpa bersuara. Ketika keinginan ya, tabungan termasuk keinginan atau kebutuhan? Ya, kebutuhan. Susu termasuk keinginan atau kebutuhan? Ya. Kalau ibu yang dua ini menurutnya apa? Kami tidak minum susu jadi tidak tahu. Bayar utang. Hanya minum teh saja. Kalau bayar utang keinginan atau kebutuhan? Ya. Rokok kebutuhan atau keinginan? Keinginan ya. Pulsa telepon kebutuhan atau keinginan? Pulsa mau lagi yang namanya. Kebutuhan? Ya. Listrik? Keinginan atau kebutuhan, Bu? Kebutuhan, Bu. Kebutuhan. Ya. Kalau tidak ada lampu gelap. Uang jajan kebutuhan atau keinginan? Keinginan ya? Kebutuhan. Ya, di sini ada kebutuhan, ada yang mengatakan kebutuhan, ada yang mengatakan keinginan. Ya, nanti kita cocokkan ya, Bu. Arisan kebutuhan atau keinginan? Kalau tidak dipaksa. Keinginan ya? Iya. Peralatan mandi? Ya. Jangan pakai sabun lah betul. Kita akan cocokkan dengan apa yang ada di sini. Ibu-ibu, bayar listrik adalah kebutuhan. Apa sudah benar? Benar. Ya. Bayar utang juga kebutuhan. Benar. Ya. Arisan adalah kebutuhan. Arisan sebagai tabungan juga bisa. Makanan dan susu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Ya, kebutuhan. Ketika kita memiliki anak bayi balita, itu adalah suatu kebutuhan ya, Bu, bagi anak-anaknya. Alat mandi juga kebutuhan. Tabungan juga kebutuhan. Yang termasuk keinginan, uang jajan, tas baru, rokok, dan pulsa telepon. Uang jajan kalau bukan untuk membeli hal-hal penting seperti bayar ongkos bus dan makan siang. Tas baru, sudah punya tas lain yang masih layak untuk dipakai, itu tidak bisa dibatalkan atau ditunda ya, Bu. Rokok tidak memberikan manfaat, malah mengganggu kesehatan, jadi itu bisa dihilangkan.
kebutuhan pulsa telepon bisa termasuk kebutuhan dan juga bisa juga termasuk keinginan. Di mana kebutuhan jika untuk memberi dan menerima kabar penting. Keinginan jika digunakan hanya untuk bermain-main. Jadi, ibu-ibu, agar pengeluaran dapat seimbang dengan pendapatan, maka kita harus mengurangi, menunda, atau membatalkan pengeluaran yang termasuk keinginan. Uang jajan, misalnya uang jajan dan pulsa telepon dapat dikurangi jumlahnya. Membeli tas baru adalah keinginan yang bisa ditunda pemenuhannya. Rokok ada sebaiknya dihilangkan karena tidak memberi manfaat dan hanya mengganggu kesehatan. Ibu-ibu, selanjutnya adalah kita akan belajar menyusun anggaran bulanan keluarga untuk mengupayakan agar pengeluaran seimbang dengan pendapatan. Di mana anggaran bulanan berisi perkiraan pendapatan dan pengeluaran, namun pengeluarannya hanya merupakan kebutuhan karena pengeluaran yang merupakan keinginan sudah dikurangi, ditunda, atau dibatalkan. Coba diperhatikan kesannya, Bu. Jadi di sini kosong ya, Bu. Pulsa telepon kita kurangi jumlahnya di sini 20.000 menjadi 10.000 ya, Bu. Rokok bisa dihilangkan. Jadi 15.000 dikali 24 hari sama dengan berapa, Bu? Oh, sorry ya, Bu. Contohnya, anggaran keluarga Ibu Lili bisa berubah ketika Ibu Lili sakit dan tidak bisa bekerja sehingga pendapatan berkurang, atau ketika merokok menerima uang bantuan program PKH dan lainnya sehingga dapat bertambah pendapatannya. Ibu-ibu, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya, Bu Ibu. Pertemuan selanjutnya kita lanjut di pembahasan mengendalikan anggaran. Saya harap apa yang dipelajari pada hari ini dapat dipraktikkan di rumah ya, Ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya di tempat ini guna mengikuti kegiatan rutin kita, pertemuan kelompok kegiatan P2K2. Sebelum kita meninggalkan tempat, marilah kita tepuk mantul dulu ya, Bu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Ya, marilah kita berdoa sejenak sebelum kita meninggalkan tempat ini. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan tempat, marilah kita tepuk mantul dulu ya, Bu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Ya, marilah kita berdoa sejenak sebelum kita meninggalkan tempat ini. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.